Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku, tausiah on goes di Roni Ismail channel ini masih bisa tetap dilakukan. Pada kesempatan ini, di pagi hari yang indah ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan keindahan alam yang Allah berikan kepada kita di bumi Indonesia ini. Saudaraku, bagi yang belum subscribe di channel Roni Ismail ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe. Yang sudah subscribe, mohon untuk like setiap video, beri komen untuk kebaikan video-video tersebut, kemudian bunyikan loncengnya, dan juga share kepada yang lain agar manfaat video ini, tausiah ini, bisa menjangkau lebih luas. Saudaraku, pada kesempatan ini saya akan sharing, masih membahas tentang salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Saudaraku, hadis la taghdab walakal jannah maknanya janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Pembahasan hadis ini di video sebelumnya sudah saya bahas dari perspektif ilmu kesehatan, di mana kebiasaan kita marah, ketidakmampuan kita untuk mengelola marah, mengendalikan marah, akan menyebabkan pertama, resiko terkena serangan jantung 8,5 kali lebih banyak. Dan yang kedua, juga beresiko terkena gangguan pencernaan, apa yang disebut dengan sekresi pencernaan. Saudara-saudaraku, pada video kesempatan ini saya ingin mengkaji hadis ini dari perspektif psikologi dan juga sosial. Hadis ini, la taghdab walakal jannah, berarti janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Tentu surga yang akan didapatkan oleh orang yang pandai, cerdas menahan marah, itu sudah dijelaskan di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin, surga arduhas samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadziminal ghaid, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang berinfak, yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun susah, dan mampu al-qazimin al-ghaid, mampu mengendalikan marah, mampu menahan marah. Karena itu dalam video sebelumnya saya sudah bahas tentang ini, tentang pahala orang yang mampu la taghdab, orang yang mampu tidak marah, berupa ampunan dan surga luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Saudaraku, pada kesempatan ini mari kita lihat bagaimana kemampuan kita untuk mengendalikan marah. Itu sebuah kemutlakan bagi kita, baik secara personal maupun secara sosial. Secara personal, orang yang mampu mengendalikan marah, mampu memanage marah, tidak mengeskalasikannya, secara pribadi dia akan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang-orang di lingkungannya, bagi keluarganya, bagi tetangganya, bagi anak-anaknya,
bagi siswanya kalau dia guru, bagi mahasiswanya kalau dia dosen, bagi klien-kliennya, pelanggan-pelanggannya kalau dia seorang pengusaha. Jelas saudara-saudaraku, kemampuan menahan marah, selalu tersenyum, mengendalikan emosi, selalu tersenyum, bertutur kata yang baik, yang santun, itu akan menguntungkan diri sendiri. Kemampuan untuk bersilaturahmi, tidak marah, tetapi selalu menyambung kasih dengan senyum, dengan tutur kata yang baik, itu akan mendatangkan bagi pelakunya, bagi yang menjalankannya, keluasan rezeki, materi, dan tentu kebahagiaan. Man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa yunsa'a fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, materinya, kesuksesannya, dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahmi, hendaklah selalu menyambung tali asih, menyambung komunikasi, tidak gampang marah dengan orang, dengan klien, dengan mahasiswanya, dengan siswanya, dengan rekan kerjanya, dengan tetangganya, dengan keluarganya, pasangannya, dan anak-anaknya. Jelas sekali, la tagdob walakal jannah, kata Rasulullah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Surga dunia pun sudah didapatkan orang yang pandai mengendalikan emosi, tidak gampang-gampang marah, tetapi selalu silaturahmi, selalu tersenyum. Dia akan merasakan kedamaian, kebahagiaan, surga di dunia ini yang dia dapatkan dari mahasiswanya, dari siswanya, dari tetangganya, dari kompleknya, dari rekan-rekan bisnisnya, surga dari pasangannya, dan surga dari anak-anaknya. Itu perspektif psikologis personal jika seseorang memiliki kecerdasan emosi, emotional quotient, kecerdasan untuk mengelola emosi, yang salah satunya adalah marah ini. Bagaimana juga kemampuan kita la tagdob, tidak marah, itu juga dapat melahirkan surga secara sosial di dunia ini. Saudaraku, masyarakat, kelompok orang yang mampu mengendalikan marahnya, tentu secara sosial juga akan menciptakan kedamaian sosial, akan menciptakan ketenangan sosial dan kebahagiaan sosial. Karena kalau satu masyarakat, sekelompok masyarakat gampang marah, tidak pandai klarifikasi segala sesuatu, emosi yang dikedepankan, tentu masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang gaduh. Tentu masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang berkonflik dengan masyarakat lain atau di dalam masyarakat itu. Tentu juga masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mengolah marah, maka kemarahan secara sosial itu akan menyebabkan kegaduhan secara sosial, konflik secara sosial, dan tentu kerusuhan sosial. Dampaknya fatal sekali kalau suatu masyarakat, sekelompok orang sedikit-sedikit mengekspresikan kemarahannya, sedikit-sedikit berkonflik, sedikit-sedikit gaduh, sedikit-sedikit rusuh. Itulah kemampuan untuk memanage marah, supaya marah secara sosial ini tidak dieskalasikan, tapi to manage, tetapi di manage. Kalau ada informasi gaduh, ya diklarifikasi dulu, tidak langsung disikapi secara marah sosial ini, tetapi to manage. Jadi jangan to escalate, jangan dieskalasikan, klarifikasilah. Nah, kemampuan untuk memanage emosi sosial ini penting sekali untuk menciptakan masyarakat yang damai, masyarakat yang tentram. Tentu implikasinya menjadi kampung yang damai, kabupaten yang damai, provinsi yang damai, dan bangsa yang damai. Oleh karena itu,
Saudaraku yang saya cintai, dari Sabang sampai Merauke, dari Natuna sampai Kupang, sampai Ternate, seluruh Indonesia, mari kita secara sosial untuk terus pandai menahan emosi sosial ini, untuk mengendalikan kemarahan sosial ini agar kita terhindar dari kegaduhan sosial, konflik sosial, dan kerusuhan-kerusuhan sosial lainnya. Insya Allah, la tagdob walakal jannah, janganlah bangsa Indonesia ini marah, maka bagi kita walanal jannah, maka bagi kita surga. Kendalikan, manage kemarahan kita, tekan kemarahan kita, insya Allah Indonesia akan menjadi surga bagi kita semua, bagi semua etnik, bagi semua agama, bagi semua golongan, bagi semua suku, dari Aceh sampai Papua, dari Morotai sampai Kupang, sampai Natuna, dan semua elemen bangsa Indonesia yang saling mencintai ini. Dan saudaraku, demikian salah satu pesan sosial dan personal hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang la tagdob walakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Hei bangsa Indonesia, janganlah cepat marah, maka bangsa ini, negara ini akan menjadi surga bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berolahraga.